Dan tadi juga pemirsa juga sudah dibuka pada rapat paripurna yang sudah ditetapkan di APBN sebelumnya ya. Jadi seharusnya kalau melihat konteks itu, pemerintah harus lebih fokus dulu ya dalam melakukan efisiensi belanja untuk memastikan bahwa anggaran belanja itu sudah dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian penyusunan output dan outcome dari belanja itu juga harus disesuaikan. Jadi poin saya sebenarnya ruang fiskal atau ruang defisit itu sebenarnya masih mumpuni atau tercukupi di bawah 3%. Meskipun memang tadi saya katakan bahwa negara-negara lain itu menjalankan kebijakan defisit di atas 3%, tapi dalam konteks Indonesia saya kira itu setidaknya dalam jangka pendek belum perlu dilakukan. Pemerintah masih punya ruang untuk menggunakan ruang defisit di bawah 3%, karena itu tadi ada belanja yang seharusnya bisa ditekan, bisa efisien, kemudian bisa digunakan dalam bentuk yang lebih baik, itu yang kemudian perlu didorong terlebih dahulu sebelum masuk ke diskusi meningkatkan defisit anggaran. Nah, sekali lagi bahwa di sisi lain peningkatan belanja defisit anggaran di atas 3% itu ada kaitannya juga dengan disiplin fiskal, ada kaitannya juga dengan kekhawatiran investor terkait pengelolaan fiskal dalam jangka menengah hingga panjang. Kekhawatiran terkait misalnya pemerintah administrasi terpilih itu tidak akan efisien dalam menjalankan kebijakan belanja merupakan salah satu di antara kekhawatiran yang muncul ketika wacana defisit di atas 3% ini muncul. Jadi saya kira menjaga batas aman defisit anggaran juga merupakan salah satu wujud disiplin fiskal yang bisa dilakukan oleh pemerintah terpilih. Ya, Mas Randy, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis masuk dalam APBN 2025. Apa masukan dari Anda, strategi yang harus dijalankan pemerintah? Karena banyak pihak yang sudah memberikan warning bahwa kemudian program ini bisa saja nantinya akan membebani APBN kita. Iya, yang pertama pemerintah nanti perlu secara bertahap melakukan evaluasi ya dari program makan siang gratis ini. Karena kalau kita ketahui bersama, program makan siang gratis ini program baru sehingga evaluasi yang lebih sering gitu ya, lebih intens diperlukan untuk memastikan dan melihat apakah kebijakan ini berjalan sesuai dengan tujuan peruntukan dari makan siang gratis ini. Misalnya evaluasi dalam bentuk bagaimana program ini berjalan di struktur demografi tertentu. Makanya menurut saya piloting project itu menjadi penting ya, misalnya untuk mengevaluasi kira-kira program ini sudah sesuai atau belum. Misalnya dijalankan di daerah tertentu dengan tujuan tertentu, kemudian nanti dilihat apakah ketika piloting project ini sudah dijalankan, program makan bergizi gratis ini sudah dijalankan, itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Harus ada output yang ingin disasar, kemudian nanti tinggal dicocokkan ya dengan pencapaiannya. Ya, saya kira itu yang kemudian perlu menjadi catatan tersendiri. Di saat yang bersamaan, upaya untuk membangun ekosistem ya untuk keberhasilan program makan bergizi gratis ini juga menjadi penting. Semisal misalnya kalau kita bicara makan siang gratis yang membutuhkan kebutuhan pangan tertentu. Nah, kebutuhan pangan ini seharusnya diisi dari produksi dalam negeri, karena kita juga tahu bahwa produksi dalam negeri untuk kebutuhan pangan sebenarnya bisa dilakukan, tinggal pemerintah mau atau tidak dalam menjalankan hal tersebut. Jadi keterlibatan petani, kemudian UMKM untuk keberhasilan program makan bergizi gratis ini juga menjadi catatan lain yang kemudian perlu diperhatikan. Selain itu, saya kira masalah target penerima juga menjadi penting, karena saat ini meskipun kita sudah tahu program ini akan berada di bawah naungan Kementerian Kesehatan, program kesehatan, kita juga perlu melihat bagaimana
pemerintah nanti menyusun siapa yang akan menerima program ini ya, apakah kemudian seluruh siswa misalnya, atau ada karakteristik tertentu yang kemudian akan dikecualikan dalam menerima program ini. Karena sekali lagi dengan keterbatasan ruang anggaran, saya kira di tahun pertama terutama tidak semua siswa itu kemudian bisa terakomodir dalam program ini, sehingga data sekali lagi akan menjadi penting untuk keberhasilan program makan bergizi gratis ini. Baik Mas Yusuf, terakhir singkat saja mungkin tips dan masukan dari Anda agar pemerintahan baru nanti bisa mengelola dana fiskalnya dengan optimal. Apalagi dengan adanya tekanan eksternal, kemudian juga ada jatuh tempo utang pemerintah di tahun 2025. Iya, yang pertama saya perlu sampaikan dari sisi penerimaan, pemerintah perlu mempertegas bagaimana cara ekstensifikasi penerimaan ya, karena menurut saya ini juga akan menjadi krusial terutama untuk mencapai target penerimaan, kemudian juga target belanja dan target defisit anggaran. Kemudian dari sisi belanja saya kira efisiensi, kemudian melakukan evaluasi secara bertahap terhadap program belanja itu diperlukan untuk memastikan target-target tadi disampaikan, pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan itu bisa tercapai setidaknya dalam jangka pendek di tahun depan. Dan terakhir saya kira disiplin fiskal masih diperlukan terutama untuk memastikan keberlanjutan dari APBN itu sendiri, sehingga saya kira capaian atau apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa APBN di tahun depan akan berada di kisaran 2,52% defisitnya itu menjadi sinyal positif, dan kita berharap itu bisa dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih ya, atau transisi pemerintahan nanti di Oktober. Baik Mas Yusuf, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Spesial hari ini. Kita nantikan bersama nantinya transisi menuju pemerintahan baru. Terima kasih Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti KOR Indonesia. Dan pemirsa Berita Satu Spesial, pidato nota keuangan era APBN 2025 akan kembali sesaat lagi.